menurut saya dia sebuah perusahaan pasti membutuhkan training, ya, untuk karyawannya pasti membutuhkan, ya. Kenapa? Karena ya kita ngomong tentang kompetensi lah ya. Baik. Misalnya ada karyawan baru ya mungkin secara background oke gitu ya, tapi mungkin pengalaman belum gitu ya, atau pengetahuan masih kurang, itu perlu di training gitu kan. Iya, iya, betul. Atau secara pengetahuan kemudian secara keterampilan, skillnya gitu kan. Atau bahkan untuk yang mungkin orang-orang yang karyawan yang sudah cukup lama gitu ya, atau para leader gitu kan, justru mungkin yang dibutuhkan adalah attitude-nya gitu kan. Nah, jadi Soft kalau skill gitu, soft Coach, ya? Soft skill-nya skill-nya. betul kan. Jadi itu juga pasti butuh training gitu kan. Nah, Iya, jadi betul. kalau misalnya ada perusahaan yang bilang, "Oh, saya nggak butuh training," kayaknya nggak mungkin gitu ya. Pasti ada Dia belum gitu. tahu aja itu gitu ya. Bisa jadi belum mengidentifikasi, bisa Iya. jadi belum menjadi priority, tapi Ah, bukannya nggak butuh gitu, pasti betul, butuh. betul, Nah, betul. Mark in Bake Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar terus di MBA Makin Baik Aja. Teman-teman semua, pasti alhamdulillah kita kembali di podcast MBA Makin Baik Aja. Ruang belajar, ruang mencari inspirasi, dan kali ini insya Allah kita akan dapat inspirasi yang hebat, keren dari seorang pakar trainer nih, pakar pendidik nih, namanya Bapak Puji Basuki. Silakan Pak Puji. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Kang Redi. Oke, perkenalkan saya Puji Basuki. Saya adalah saat ini saya sebagai Group Head dari Human Capital di PT Multibangun Abadi dan juga aktif sebagai coach dan juga trainer. Masya Allah. Nah ini justru yang kita ingin angkat teman-teman ya. Karena kan kita tidak lepas nih, karena dari podcast MBA ini, kita kan salah satu niatannya adalah bagaimana mengakselerasi Basti ini mencapai purpose of life-nya. Iya, Keinginannya, aspirasi hidup yang dia inginkan seperti apa gitu ya. iya, Nah, tentunya tidak akan lepas dari development, dari training kan ya, dari yes, pelatihan. Nah, ini betul. kita sekarang akan belajar dari pakarnya, ini Pak Puji. Pak Puji boleh ya? Ya, boleh, boleh. Atau Mas Coach Puji, Coach Pak Puji, Puji Coach Puji, boleh Coach ya. Puji. Iya ya, Coach Puji nih, kayaknya Coach Puji lebih ini dia, Kak. Kita akan belajar dari Coach Puji nih. Coach, jadi saat ini apa Coach yang sedang di kesehariannya ya, selain tadi menjadi praktisi atau profesional di perusahaan tadi? Ya, jadi sebenarnya saya dulu sebelum di MBA juga bekerja di sebuah perusahaan multinasional gitu ya. Kemudian juga area pekerjaan saya itu di learning and development gitu ya. Jadi artinya people development, kemudian kompetensi development gitu ya. Nah, kemudian itu mendorong saya untuk menjadi seorang facilitator atau trainer gitu. Nah, jadi saat ini saya selain juga sebagai group head di MBA juga apa ya, karena ini saya merasa ini panggilan gitu ya, panggilan sehingga saya eee, belajar banyak untuk training maupun jadi sebagai seorang coach gitu. Jadi sehari-hari jadi saya juga mengajar juga gitu kan, Oh. mengajar dan juga memberikan coaching gitu, Itu Mas menarik Redi. tadi kalau kita gali lebih dalam nih, mulai beliau menjadi trainer ya tadi ya, katanya kan dari learning and development. Boleh ceritain Coach, biar ada inspirasi nih, wah ini ternyata Pak Puji juga, Coach Puji juga dari ini kok gitu ya, nggak Iya. langsung jago kayak gini. Yes, betul sekali. Jadi memang tadi saya setuju ya sama Coach Redi ya. Jadi seseorang itu harus punya purpose of life gitu ya. Nah, seseorang punya purpose of life, tujuan hidupnya apa gitu ya. Jadi dia tidak semata-mata hanya mengikuti arus saja gitu ya, tapi memang dia punya satu tujuan gitu ya. Hanya dia tinggal tadi mencocokkan apakah yang saya lakukan ini menuju ke purpose of life saya gitu loh. Nah, kebetulan saya purpose of life saya adalah sebagai seorang trainer dan coach gitu ya. Walaupun dulu mungkin nggak kepikiran juga gitu ya. Jadi saya masuk pertama kali bahkan sebagai customer service Oh, reps sempat dulu ya. jadi mau jadi bintang film juga mungkin dulu Coach? Oh, enggak Oh, nyampe ya, enggak ya? ya. Belum sampai begitu ya. Belum ada yang mau Belum kayaknya. ada. Nah, terus eee, kebetulan saya masuk akhirnya di development gitu ya, di HR, banyak belajar tentang bagaimana sih mendevelop people gini, kemana bagaimana kita mau tahu tentang kompetensi, apa yang
mereka butuhkan gitu kan. Nah akhirnya saya mulai banyak tuh belajar dengan teman-teman gitu ya, teman-teman trainer gitu kan. Kemudian juga banyak kebetulan karena dulu trainingnya masih banyak pakai vendor, ya juga saya ngobrol juga dengan para vendor nih gitu kan. Oh oke, semakin banyak ternyata itu semakin memupuk keinginan saya untuk menjadi seorang trainer gitu kan. Nah selepas dari perusahaan tersebut saya belajar lah gitu, namanya high impact training gitu ya, impact trainer gitu kan, sehingga saya benar-benar memang artinya gini, menjadi seorang trainer itu mungkin semua orang bisa gitu ya, tapi menjadi seorang trainer yang bisa menginspirasi dan juga bisa membawa dampak perubahan terhadap orang yang di-training itu menurut saya Jadi mungkin banyak nggak gitu ya? semua orang gitu ya. Betul Nah betul justru saya ingin belajar hal itu Jadi nih supaya tidak hanya tentang skill tapi tentang bagaimana itu benar-benar menjiwai sebagai seorang trainer gitu. baik. Itu Coach Rudi. Saya membaca bukunya Coach nih, lupa tadi ya, ini Coach juga Oh seorang penulis buku iya. juga ini. Bukunya tentang pujian. Iya. Dan di situ beliau ceritakan nih, mungkin tadi nggak diceritakan nih Coach. Iya. Sebetulnya awal beliau menjadi trainer itu juga unik ya, karena sebelumnya Hmm. di technical kalau Coach ya, kalau tidak Ya salah. betul ya. Jadi gimana Coach itu Jadi ceritanya Coach? jadi saya dulu sempet ya sebelum di training itu saya di billing ya, billing interkoneksi. Jadi saya benar-benar kalau namanya billing kan pasti berkaitan dengan data gitu kan, data-data percakapan gitu ya. Kemudian saya mengkomparasinya gitu dengan aplikasi dan seterusnya sampai ya urusannya database lah gitu ya, database itu ya. Nah, cuman pada saat itu saya sebenarnya keinginan untuk memberikan informasi sharing gitu tuh Sudah sudah ada, mulai betul tuh betul gitu ya. kan, sudah banyak mulai tuh gitu kan, sehingga akhirnya saya sharing nih ke teman-teman. Kebetulan dulu billing itu ada di divisi finance gitu, sehingga saya sharing ke divisi gitu ya. Lama-lama mungkin eh, banyak yang tertarik juga gitu ya, terus sehingga akhirnya saya ditawarin waktu itu gitu ya, mau nggak jadi trainer? Oh iya mau banget gitu ya, pas banget gitu kan, gitu ceritanya gitu Yang ya. awal men-training 3G ke seluruh Indonesia ya? Ya betul, jadi Wah, ini teman-temannya. Sekarang 3G Polisi, dulu 3G itu Coach Puji nih. Ya, ya. itu tahun 2000 berapa ya, 2004 kalau nggak salah ya, Oh. 2005 lah, 2005 pada saat 3G itu mau muncul kalau di launching gitu ya. Nah pada saat itu eh, belum belum orang-orang tuh belum tahu servisnya seperti apa gitu 3G, kemudian 3G itu apa sih, kayak gimana, itu belum ada yang tahu gitu kan, termasuk saya gitu kan. Tapi saya waktu itu diberikan tugas gitu kan, pokoknya eh, semua orang karyawan semuanya dari Sabang sampai Merauke harus sudah paham pada saat launching, nanti sudah semuanya paham tentang servisnya, tentang tentang secara Teknologinya. teknologinya dan sebagainya gitu kan. Nah itu benar-benar challenge waktu itu buat saya gitu kan, dan akhirnya di situ saya lebih banyak menemukan oh ternyata untuk mendesain sebuah training itu perjalanannya cukup panjang gitu kan, dari orang mulai Betul. nggak tahu sampai dia tahu sampai dia bisa melakukannya gitu kan. Betul. Tapi dimulai tadi dengan passionnya tadi ya. Coach Yes. juga kan nggak disuruh dia apa, ya udah, tapi sharing taunya betul diteruskan ya, disuruh jadi Iya trainer, betul. bener kan? Jadi waktu itu memang saya juga nggak yakin gitu ya, wah saya Betul. bisa apa enggak gitu ya. Mhm. Terus kenapa saya, pertanyaannya gitu, Mhm. kenapa saya kok bukan orang yang trainingnya teknikal yang disuruh Betul. gitu kan, enggak. Kata manajer saya dulu, "Lu pasti bisa," gitu kan. Nah itu udah, "Lu pasti bisa," berarti udah nggak mau, gua nggak bisa nolak nih gitu kan. Ya ya, Ya oke udah oke. akhirnya saya jalanin lah gitu kan, walaupun saya kesana kesini gitu kan, mentok sana mentok sini, nanya sana nanya sini gitu kan, karena memang nggak tahu sama sekali gitu. Jadi belajar di mana-mana belajar gitu ya, belajar dari Betul orang-orang betul. yang sudah lebih tahu gitu, Masya seperti Allah, itu. passion kemudian belajar. Dan Yes. malah kalau sekarang kan berderet ini Coach Puji ini, PBHC, CBHC panjang banget ini gitu ya, Iya. dan bersertifikat license. Itu Yes. gimana Coach? Emang kalau kita mau kita jadi trainer tuh harus punya sertifikat gitu atau gimana Coach?
Eee, kalau yang tadi tuh mungkin kebanyakan di coaching ya, sebagai seorang coach ya. Jadi, Mhm. kebetulan saya certification coaching juga, memiliki sertifikat coach gitu ya, dan Mmm. itu internasional dari ICF, International Mhm. Coaching Federation. Nah, jadi sebenarnya, sertifikasi itu bukan untuk gaya-gayaan sebenarnya, bukan Ah, iya. untuk panjang-panjangan nama gitu sebenarnya ya, atau gelarnya itu ya. Sebenarnya kalau saya sendiri sih enggak seperti itu ya, Mhm. tapi ini, supaya orang bisa membuktikan bahwa kepada semua orang gitu ya, bahwa, saya ini memiliki, kompetensi yang memang Betul, sudah tervalidasi ya? tervalidasi gitu Mhm. kan, bahwa, apa yang saya berikan itu memang sudah distandarisasi secara Standarisasi, internasional kayak betul. gitu, Bahkan gitu. Coach juga certified trainer juga dari BNSP kan ya? Ya betul, jadi, kalau tadi adalah yang PBHC, Mmm. CBHC gitu, CAMP itu kan lebih Mhm. banyak ke, Sebagai coaching ya. coaching ya. Nah, sementara untuk kenapa saya perlu, sertifikasi BNSP gitu ya, Mhm. karena, sebagai seorang trainer itu juga kan, klien ini juga Mmm. perlu tahu nih bahwa biasanya gitu ada beberapa klien Mmm. yang, melihat bahwa kalau orang yang udah tersertifikasi, oh berarti sudah punya standar yang tinggi gitu loh. Karena dia Ah, sudah betul. lulus dan dia sudah punya sertifikasi gitu. Jadi Mhm. akhirnya saya, coba ngambil untuk, sertifikasi BNSP gitu ya, Mmm. dan tahun lalu saya udah Mhm. dapetin gitu ya. Jadi pasti for your information BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi profesi. Sertifikasi Profesi. Jadi itu nasional tuh. Iya. Yang kalau kita mah MUI halalnya lah gitu ya. Ini Iya. sudah halal nih Coach Puji ini gitu. Udah hafal. Ini menarik Coach yang tadi bahwa kita kan ini menginspirasi teman-teman ya. Mungkin yang Mhm, ingin jalannya jadi trainer bisa melihat, oh Coach Puji juga begitu jalannya gitu ya. iya, Nah, sekarang kan orang kalau mau saya jadi profesi trainer, saya mau jadi profesi insinyur dulu ya, saya mau jadi IT trainer. Nah itu kalau dari sisi ini Coach ya, dari sisi, market lah gitu ya, mhm. si trainernya memang banyak yang butuh atau gimana Coach ini? Pastinya iya, Ah, ini ya. karena gini ya, sebuah perusahaan gitu ya, sebuah Nah, perusahaan pasti dia tidak menurut saya sebuah mhm, perusahaan pasti membutuhkan training, ya, untuk karyawannya pasti membutuhkan, ya. mhm, Kenapa? Karena ya kita ngomong tentang kompetensi lah ya, baik, misalnya, mhm, ada karyawan baru ya mhm, mungkin secara background oke gitu ya, tapi mhm, mungkin pengalaman belum gitu ya, atau pengetahuan masih kurang, itu mhm. perlu di-training gitu kan. Iya iya, betul Atau, betul. secara pengetahuan kemudian secara Mhm, keterampilan, skill-nya gitu kan. mhm, Atau bahkan untuk yang mungkin orang-orang yang karyawan yang sudah cukup lama gitu ya, atau para mhm. leader gitu kan, justru mungkin yang dibutuhkan adalah attitude-nya gitu kan. Nah, jadi Soft kalau skill gitu soft Coach ya? Soft skill-nya skill-nya. betul kan, jadi itu juga pasti butuh training gitu kan. Nah, Iya jadi betul. kalau misalnya ada perusahaan yang bilang, "Oh saya nggak butuh training," kayaknya nggak mungkin gitu ya, pasti ada Dia belum gitu. tahu aja itu gitu ya. Bisa jadi belum mengidentifikasi, bisa Iya, jadi belum menjadi priority, tapi ah, bukannya nggak butuh gitu, pasti betul butuh. betul Nah, betul. jadi menjadi seorang trainer itu menurut saya sebuah profesi yang, menjanjikan gitu ya, karena, Mhm, eee, terutama kalau misalnya kita juga senang menjalankannya gitu loh. betul. Jadi nggak terpaksa gitu kan, dan akhirnya Mhm, orang juga bisa melihat energinya ada gitu loh pada saat mhm, kita memberikan, training atau pembelajaran kepada, betul. peserta gitu. Apalagi kalau pahalanya udah pastilah ya, Itu dia ilmu lagi. yuntafa'u ya, Mhm, ilmu yang bermanfaat kan. yes, Wah, betul. masyaallah Jadi itu. amal jariah. Jadi Heeh, selama nanti, misalnya saya ajarkan seseorang kemudian banyak orang kali ya, banyak iya orang iya dalam iya iya, kelas gitu ya, kemudian ilmu saya tetap dipakai gitu ya, betul. dilakukan kemudian dipakai, kemudian bisa bermanfaat buat dia, ya insyaallah saya Mmm, bisa dapatkan betul. amal Nah, jariah gitu. nanti saya akan ingin lebih dalam tuh Coach tentang Ya. ke perusahaan tuh. Tapi saya ingin lebih ini lagi nih. Kan Coach sampai ke Inggris-Inggris segala gitu ya ini ya belajar training ini gitu ya. Iya iya. Heeh, nggak tahu di sana cuma nonton bola atau udah training ya. Iya iya. Maaf. Nah, tapi berarti kan wah kalau saya jadi trainer saya mahal gitu apa namanya investasi yang harus saya siapkan gitu gimana tuh Coach? Gini ya, Mhm. kalau soal mahal atau murah itu sebenarnya relatif gitu ya. Ah, Tapi biasanya, kita kan meng-compare value gitu kan. mmm, Nah, jadi
kalau misalnya pasti training itu sebuah investasi gitu ya, sebuah investasi pasti, bukan sebuah, cost gitu ya, artinya Oh, tuh. Ya, karena betul. pada saat sekarang, perusahaan itu mengeluarkan biaya untuk investasi atau untuk Mhm. training gitu ya, Mhm. mungkin hasilnya nggak pada saat itu juga gitu ya, bisa Mhm. jadi, berapa bulan kemudian, setahun kemudian bahkan gitu Betul. ya. Nah dan itu, pasti akan balik kembali ke perusahaan gitu kan. Mhm. Nah, tentang mahal apa enggak sebenarnya sih relatif ya, karena Mhm. kalau misalnya perusahaan sudah bisa mendapatkan Mhm. impact yang lebih dari atau value yang Mhm. lebih dari hasil, training tersebut gitu Mhm. ya, mungkin jadinya lebih murah Oke. Tapi gitu. kalau yang ke personal tadi tuh, Mhm saya ingin jadi trainer, mhm marketnya ada nih, mhm. tapi biaya untuk saya jadi trainernya tuh sampai ke Oh Inggris itu oh maksudnya iya gitu. iya Oh gitu iya iya. gimana Coach? Nah sebenarnya, nggak harus ke luar negeri sih sebenarnya gitu ya, Ah, cuman, saya kan artinya gini ya, ada opportunity nih di luar yang, kontennya bagus dan memang mhm. itu up to date gitu ya dan, itu juga nggak terlalu mahal juga kebetulan waktu itu ya. Saya juga nabung tuh. Ya karena Jadi kata Coach nggak mahal, iya 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 iya. iya, maksudnya nabung gitu ya, Oh, iya nabung iya. dari, mungkin setahun yang sebelumnya gitu ya, sehingga saya Oh, bisa berangkat waktu itu. Nah, eee, sebenarnya menjadi trainer juga nggak harus mahal, yang penting, bisa gini ya, pertama mhm. memang kan kita melatih dengan jam terbang juga gitu Nah, ya. itu dia Mungkin tuh. kita, pada saat awal-awal wah merasa sulit gitu ya, Mhm. gitu. Tapi dengan kita belajar ya mau nggak mau harus tetap ada investasi Ada sebenarnya investasi, gitu ya. betul Yang ya. namanya kita mau menjadi seorang profesi pasti ada lah Iya, gitu ya, ada apapun yang ya, apapun juga kan perlu investasi, nggak hanya trainer betul gitu aja ya, kan. Nah, betul dan betul. profesi itu kan, ya memang kita perlu mengeluarkan investasi untuk bisa mendapatkan ilmunya gitu, Ilmunya, supaya nanti kita bisa, kita bisa share share lagi kayak lagi. gitu, Duh, makanya mhm. tuh para perusahaan ya sebelum kita masuk nih ke perusahaan, ilmunya juga mahal. Jadi kalau bayar ya Betul. Iya. nah ini ke perusahaan Coach ya. Tadi kan Mhm, Coach bagus tuh, ada statement yang saya garis bawahi tuh. mmm, Setiap perusahaan tuh pasti butuh training iya gitu ya. Nah, cara memulainya itu gimana Coach ya? Apa, kan kalau misalnya contoh kita nih di perusahaan ini, mau training apa ya gitu ya, kan iya, itu kadang-kadang kita juga nih, apakah ikut-ikutan, oh lagi trending nih, training tentang sekarang atau ada yang lagi training tuh agile gitu ya, iya iya atau lagi training tentang, AI gitu, oh iya. kita ikutan training dah, atau gimana Coach mau mulai sebagai di perusahaan ini ya? Nah, sebenarnya kalau memulainya itu tergantung kebutuhan gitu ya. Jadi, Ah, kalau perusahaan itu melihat ada gap gitu ya mhm, antara, satu hal yang ingin dicapai dengan kemampuan yang dimiliki nih, mhm, gitu ya. Contoh misalnya agile tadi nih ya mhm, gitu kan, eee, perusahaan mungkin melihat nih gitu kan, oh ke depan itu mereka harus memiliki business agility gitu kan. mmm, Nah begitu dilihat saat ini, wah kayaknya orang-orangnya belum cukup belum, siap untuk bisa menuju ke arah sana. Kan biasanya gitu mmm, ya. Jadi perusahaan punya visi misi, punya tujuan mhm, jangka panjang, jangka pendek gitu kan. Ternyata untuk jangka panjang ini masih sangat kurang gitu kan. mmm, Nah di situ kan kelihatan tuh ada gapnya. Nah dari situlah mungkin eh, apa namanya nanti akan kita desain programnya gitu ya. oh. Jadi bukan tentang butuh training itu enggak, tapi lebih kepada butuhnya apa sebenarnya Oh, itu pun gitu. akan dibantu nanti misalnya kita kalau Ya betul. koordinasinya. Jadi nanti Oh, kita ada yang namanya mungkin yang umum lah ya, namanya mhm. training need analysis gitu kan. Jadi kita akan, menggali dulu dari Oh, perusahaan gitu kan ya, dari PIC-nya mungkin akan bahkan mungkin dari pimpinannya, apa sih yang yang menjadi gap gap gitu ya? ya, gap kompetensinya, Mhm, di mana nih mereka betul. nih gitu kan. Nah mungkin akan banyak muncul gitu ya, tapi kita priority dulu mungkin ya bisa jadi seperti Oh, itu. Oke, iya. karena, dengan kita tahu gapnya Mhm, kemudian nanti oke, adanya di mana nih, gap itu mhm, dan kenapa gitu ya. Kenapanya kita tahu, baru kita akan desain programnya tuh, mhm. gitu. Kita akan desain kemudian nanti ya pastinya akan, ini ya, Diskusi, diskusi gitu, iterasi banyak ya, betul. diskusi gitu ya pada saat desain itu dan pada saat oke Mhm. ini akan kita develop, maka kita akan develop programnya gitu kan. Ah. Nah, setelah di develop baru kita deliver gitu. Oh, jadi jangan takut ya itu teman-teman mungkin yang
Pasti yang sekarang jadi tim development di perusahaan ya, mau memulainya dari mana, tinggal panggil aja nih Coach Puji nih, nanti dilihat tuh, wah, ya, Iya, iya. gap-nya apa gitu, nanti training yang dibutuhkan apa gitu Iya, Coach ya. betul. Ya. Nah, kalau tadi kan ini kan ini ya, tadi kan kita udah bilang mahal gitu ya. Nah, pertanyaannya nih betulkah mahal gitu ya sebuah training gitu ya? Tadi bahwa untuk training kita di sebuah perusahaan kalau mau mengadakan training, mau sih cuman mahal Nah, gitu. sebenarnya itu kalau budget itu bisa disesuaikan sebenarnya gitu ya. Kalau masalah Hmm. budget itu bisa disesuaikan. Itu nomor sekian lah gitu ya. Yang Tuh penting dengerin tuh pasti. yang penting adalah bahwa memang ada awareness, ada apa ya namanya tuh, ada temuan bahwa memang ada gap, kemudian kita mau ada intervensi training di Hmm. situ gitu kan. Dan kemudian nanti hasil akhirnya inginnya seperti apa gitu kan, impactnya Hmm. bagaimana yang ingin diinginkan gitu kan. Nah dari situ nanti baru kita desain programnya gitu kan. Kalau misalnya nanti oh budgetnya sekian, oke nanti kita bisa Bisa ya bisa tuh ya. sesuaikan sebenarnya gitu Tadi kan. kenapa intervensi training itu kenapa dia main Ya intervensi? karena kan training itu hanya satu dari cara untuk bisa mendevelop gitu ya. Oh, Karena kan bisa nah. dengan coaching tadi ya. Jadi mungkin Hmm. setelah training nanti ada coaching gitu kan, atau mungkin ada mentoring gitu kan. Hmm. Atau bahkan mungkin nanti ada lagi apa rotasi dan sebagainya Hmm. gitu ya. Jadi development people itu kan di sebuah perusahaan itu nggak cuma training sebenarnya gitu kan. Banyak macamnya gitu kan, dan apa namanya, tergantung kebutuhannya Hmm. juga gitu kan. Kalau misalnya oke ini perlu di training, kita training gitu ya. Tapi kalau Hmm. misalnya oh ini mereka udah tahu semua tapi mereka Hmm. tinggal menjalankannya aja implementasi, oke berarti kita perlu mentoring atau coaching kayak gitu. Coach, kalau yang perusahaannya tuh ribuan, Coach. Oh, Ribuan kayak karyawannya outsourcing ribuan, maksudnya? iya Oh karyawannya iya ya. ribuan tuh. Atau di pabrik atau apa. Itu Hmm. kan kalau bisa training juga Coach kalau banyak gitu. Bisa gitu kan. Hmm. Jadi banyak sedikit itu Hmm. bisa aja gitu kan di training, tergantung eh, ya berapa lamanya, durasinya, terus Oh. apa namanya, objektifnya bagaimana Atau gitu. media juga mungkin bisa ya, media sekarang yang pakai apa? Oh iya, itu Oh. juga jadi karena nanti kan kita juga gini, jadi training ini kan nggak cuman Hmm. yang offline ya, ada juga yang Betul. online gitu kan. Hmm. Nah, itu juga kita bisa develop tuh, itu kan. Hmm. Kalau misalnya ternyata oh karyawannya tersebar di mana-mana gitu Hmm. kan. Kalau mereka kita kumpulkan dalam satu, wah mungkin akan biayanya jadi lebih besar gitu kan. Oke, kita Betul. akan deliver bisa lewat online seperti Betul. itu. Dan perbincangan kita sebelumnya Coach, bahwa sekarang juga MBA berpartner dengan Hijrah Coach ya, Iya. kan punya AI katanya, sehingga Ya, sudah kayak betul. apa namanya, walaupun banyak bisa kayak asisten sendiri gitu ya. Ya, Boleh betul. ceritakan Nah, Coach? jadi AI kita kan kerjasama Hijrah Coach itu Oh, dari sekarang HD dari katanya, HD, lupa tadi. ya dari HD, HD. ya dari HD itu punya aplikasi, dan itu Hmm. memang belajarnya gampang banget gitu ya. Jadi kita seperti chatting gitu ya, Seperti ada seperti asisten chat, asisten ya. personal ya. Iya gitu. Jadi jadi nggak membosankan menurut saya gitu ya. Biasanya kan kita cuma Oh. nonton video aja gitu kan. Hmm. Nah, cuman ini ada interaksinya gitu, dan Hmm. juga kita akan diingatkan gitu kan, ada setiap modul yang memang Hmm. dan itu kan misalnya oh modul ini kayaknya saya belum paham juga, kita bisa Bisa aja ulang lagi lagi, betul seperti ya. itu gitu. Betul, betul. Nanti kalau udah tingkat lebih lanjut baru undang Coach Puji lah gitu ya, kalau mau Nah, lebih iya gitu. kalau butuh Lama-lama lebih dalam lebih lagi dalam gitu ya. lagi. Iya iya iya. Baik, baik. Nah, Coach, ini penting ini dan apa namanya, banyak yang menjadi hambatan ya bagi kita ya. Bagi saya mewakili perusahaan kecil gitu misalnya gitu ya. Ini kalau perusahaan kecil, tadi kan perusahaan pasti butuh ya. Kalau perusahaan Hmm, kecil kan, wah gimana mau training, hidup aja struggle gitu. hmm. Gimana Ya Coach? bisa bisa ini ya kalau misalnya artinya bahwa secara investasi mungkin tidak ada lah gitu ya, tidak, Hmm. atau budget untuk investasi training itu mungkin sangat minim gitu ya. Hmm. Ya itu tadi mungkin kita bisa menggunakan secara online gitu ya, Nah, tadi atau ya. ya jadi artinya kan dengan online itu kan tidak butuh tempat, tidak butuh apa ya, sesuatu yang mungkin sifatnya harus ngeprint, nyetak segala macem gitu ya misalnya seperti itu. Nah itu bisa bisa
dilakukan secara online gitu. Ini mah datang dulu ke Coach Puji lah, ngobrol lah gitu ya. Boleh, Ah, boleh, boleh. mungkin juga ada CSR-nya Coach ya. CSR boleh, pro bono maksudnya. Pro bono ya, gratis gitu. Nah, Iya. iya, Coach Puji ini juga mengajar di ini ya teman-teman di Basti di program-program pemerintah ya. Nah, ini Oh menarik iya, nih. iya. Nah, coba kok bisa diceritakan Coach salah Ya, satunya Coach. ini sebenarnya belum berjalan sih, baru nanti Mhm. pertengahan September insyaallah gitu Oh, ya. alhamdulillah. Ini Iya. Jadi ini kalau tidak salah yang dulu sudah Coach yang ada dengan apa? Dengan satu lembaga itu LPM ya, apa LPPM? LPTUI. LPTUI ya. Ya pernah dulu ya. Itu iya. Oh bukan, ini dulu apa namanya tuh di SMA ya waktu itu, yang di SMA itu oh bukan? iya betul. Iya, Oh, itu program pemerintah itu kan ya kalau tidak salah. itu bukan program sekolah sih. Oh, program Iya, sekolahnya. program sekolah. Yang program pemerintah? Ya, jadi ini mungkin ada program yang prakerja itu ya. Ya, Ya, prakerja gitu. Jadi mereka yang apa namanya, mungkin dulu di PHK gitu kan, terus ya mereka kan mendapatkan fasilitas untuk belajar gitu kan. Nah, itu saya terlibat di dalam program pembelajaran untuk mereka gitu. Ya. Kenapa saya ingin menekankan ini ya Mbak Asti, karena tadi bagi yang mau jadi trainer tidak hanya terlihat secara finansial ya, tapi ternyata tadi kita bisa bantu perusahaan kecil, bisa bantu program pemerintah yang belum bekerja. Menurut saya itu sebuah aspirasi, sebuah hal yang bisa jadi teman-teman jadikan sebuah aspirasi jadi purpose of life ya. Yes. Sebagai trainer. Betul. Ada kata-kata terakhir, bukan kata terakhir ya Coach. Closing statement Coach buat teman-teman. Basti ini ada yang mungkin ada yang mau jadi aspirasinya atau tadi seorang eksekutif atau seorang manajer yang mengurus development di perusahaannya gitu ya. Oh, silakan itu. Ya. Silakan. Baik, jadi buat para Basti ya. Basti. Om Basti. MBA ya. ST nih ya. Om Basti ya. Para Basti ini kalau teman-teman punya sebuah keinginan, cita-cita gitu ya, atau purpose gitu ya, lakukan gitu ya, lakukan untuk bisa mencapainya gitu ya, apapun yang terjadi. Dan pastikan bahwa teman-teman memiliki kebahagiaan pada saat melakukannya gitu ya. Otomatis mungkin Coach Reddy nanti bisa Ikigai. tentang Ikigai juga Siap, gitu ya. siap, betul. Dia kan bisa sharing juga tentang Ikigai. Nah, gimana dengan untuk para manajer di perusahaan gitu ya, kemudian juga para leader di HR gitu ya. Nah, jadi saya sendiri terbentuk seperti ini juga karena training gitu ya. Jadi menurut saya tidak ada training yang sia-sia gitu ya. Hanya saja mungkin perlu training yang memang benar-benar berimpact karena kita tahu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh para peserta. Jadi dengan kita tahu apa yang dibutuhkan, kemudian kita berikan solusinya untuk mereka bisa belajar dan mereka bisa gunakan untuk bisa bahkan merubah kehidupan mereka. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Basti. Sekali lagi kita diberikan ilmu yang bismillah ya, bisa membuat kita menjadi orang yang lebih banyak bermanfaat nih. Amin. Menjadi training ya, menjadi trainer ya, bisa men-training orang. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Terima kasih Coach Puji. Jangan ini ya, jangan apa namanya kapok-kapok ya. Oh, enggak. Alhamdulillah kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.